Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indra Wijaya dengan NIM D011934. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan komentar singkat tentang video kecelakaan kerja pada tugas 7 kemarin. Ini merupakan tugas untuk UTS mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam tugas 7 kemarin terdapat 3 video. Video pertama itu mengenai lifting and handling of store atau mengangkat dan menangani pekerjaan konstruksi di pantai. Kedua itu ada construction accident atau scaffolding break spine, di mana ada kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan patahnya tulang punggung belakang sang pekerja. Ketiga itu ada kecelakaan kerja pemakaian gondala pada gedung Astra di Jakarta. Dalam ketiga video tersebut kita diminta untuk menganalisis yang pertama itu jenis kecelakaan, yang kedua itu kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan, ketiga analisis potensi penyebab kecelakaan, dan keempat itu tindakan perbaikan. Baik, langsung saja. Pertama itu pada video kecelakaan kerja yang berjudul Lifting and Handling of Store. Dalam video tersebut dijelaskan pertama itu jenis kecelakaannya. Jenis kecelakaan yang terjadi pada video pertama ini adalah putusnya tali katrol kontainer pada kran. Kedua itu kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Pertama, kondisi saat kecelakaan itu saat tali katrol putus, kecelakaan yang terjadi pada kapal tersebut, maksudnya di kapal tersebut adalah pertama, batu pada lubang di atas kontainer itu jatuh sehingga mengenai pekerja yang ada di bawah kontainer tersebut yang sedang mengecat. Pada saat mengenai belakang punggung sang pekerja, juga mengenai cat yang digunakan pekerja untuk mengecat bagian kapal. Contohnya, jika batu itu mengenai cat, maka catnya akan tertumpah. Seperti itu. Akibat tumpahnya cat tersebut, pada saat ada pekerja lain yang datang menghampiri, pekerja tersebut jatuh juga. Kedua itu drum di atas kontainer miring saat tali katrol tersebut putus sehingga minyak dalam drum tersebut tumpah. Hal yang terjadi akibat minyak tersebut tumpah itu akan dijelaskan di identifikasi kerusakan nanti. Kemudian identifikasi kerusakan yang terjadi saat kecelakaannya itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, batu yang jatuh dari kontainer mengenai cat sehingga cat tersebut terciprat dan tumpah. Cipratannya mengenai wajah pekerja dan juga tumpahnya menyebabkan pekerja lain terjatuh karena tidak hati-hati dalam. Di sini tuh dapat dilihat kurangnya K3 dalam para pekerja di sini. Seperti kurangnya perlindungan mata, tidak ada simbol hati-hati seperti itu. Yang kedua itu minyak di atas kontainer tumpah dari dalam drum yang kemudian langsung jatuh ke laut sehingga ikan-ikan di laut tersebut itu mati. Yang ketiga itu ada analisis potensi penyebab kecelakaan. Apa sih analisis potensi penyebab kecelakaan pada kapal tersebut? Penyebab kecelakaannya yaitu saat kren mengangkat kontainer, tali katrol putus karena kurang kuatnya tali serta baut yang tidak kencang pula dan kebersihan kontainer itu kurang. Kenapa saya katakan kurang? Karena seperti yang kita ketahui, dalam kontainer tidak seharusnya ada batu-batu ya, kurang kebersihan. Mungkin para pekerja kurang membersihkan.
yang terakhir itu tindakan perbaikan apa yang dilakukan saat kecelakaan kerja seperti ini terjadi. Nah, tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki prospek kerja kren dan kontainer dengan cara yaitu mengencangkan baut di tiap sudut kontainer, mengganti tali katrol juga perlu, dan kebersihan kontainer itu juga penting. Nah, itu yang dilakukan dalam video tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke video kedua. Nah, dalam video kedua ini berjudul Contraction Accident atau Scaffolding Break Spine. Nah, di mana di sini merupakan kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan tulang punggung patah. Nah, jenis kecelakaan yang terjadi dalam video ini yaitu adalah pipa besi jatuh ke bagian belakang sang pekerja. Nah, kondisi kedua yang saya akan jelaskan yaitu kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan. Pertama, kondisi saat kecelakaan. Nah, kondisi saat kecelakaan yaitu karena kurang fokusnya pekerja bagian atas dengan kesibukannya sendiri sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara pekerja yang di atas dan pekerja yang di bawah. Maksudnya pekerja yang di atas itu pekerja yang berada di lantai atas. Nah, pekerja yang di bawah itu pekerja yang berada di lantai bawah. Kenapa saya katakan kurang komunikasinya? Karena pekerja di atas ini sibuk main HP sehingga pada saat pekerja di bawah memberi instruksi jangan jatuhkan dulu. Pekerja di atas tidak mendengar. Nah, karena itulah kecelakaan ini bisa terjadi. Nah, itu masuk dalam identifikasi kerusakan. Itu masuk dalam kondisi identifikasi saat kerusakannya yaitu punggung pekerja yang ada di bawah itu mengalami patah tulang akibat jatuhnya pipa besi langsung mengenai punggungnya. Nah, yang ketiga itu analisis potensi penyebab kecelakaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di kondisi saat kecelakaan tadi. Nah, saya sudah panjang lebar ke analisis potensi penyebabnya. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang saya katakan tadi ya, potensi penyebab kecelakaannya itu karena kurang terjadinya komunikasi. Karena apa kurang terjadinya komunikasi ini? Karena sang pekerja di atas itu sibuk main HP. Jadi pada saat si pekerja di bawah ini sedang mengikat bukan maksudnya juga ya untuk menunda-nunda pekerjaan, karena ini tali sepatunya lepas makanya diikat. Nah, pada saat pekerja di bawah ini bilang jangan jatuhkan dulu, nah pekerja di atas ini tidak mendengar karena sibuk dengan HP-nya sendiri, makanya langsung dijatuhkan. Nah, pas saat dijatuhkan, pekerja di bawah ini tidak siap, makanya mengenai punggung belakang sang pekerja. Nah, apa tindakan perbaikan yang dilakukan? Di sini tindakan perbaikan yang dilakukan itu lebih kena pada di sini harus sering dilakukan tahap penyuluhan terhadap kehati-hatian saat bekerja. Dan tentunya ya, jika seseorang atau pekerja sudah mengalami kecelakaan atau sudah pas kecelakaannya dengan seperti ini, misal kecelakaannya sudah berat seperti ini, maka harus kembali beratur pada undang-undang tentang tenaga kerjaan tentang kompensasi yang diterima akibat kelalaian sang pekerja di atas. Nah, dan untuk pekerja yang di atas itu pasti juga harus menerima konsekuensi akibat yang dilakukannya karena kurang kehati-hatian. Nah, yang terakhir ini tentang video keselamatan kecelakaan kerja pemakai gondala pada Gedung Astra Jakarta. Nah, jenis kecelakaan yang terjadi pada video kali ini yaitu terombang-ambingnya gondala yang ditumpangi pada saat pekerja membersihkan jendela di Gedung Astra. Nah, apa sih
kondisi saat kecelakaan dan identifikasi kerusakan akibat kelalaian kerja atau kecelakaan kerja ini. Nah, kondisi saat kecelakaannya itu gondala tersebut terombang-ambing sehingga mengalami benturan yang menyebabkan kaca jendela pecah dan tentunya juga mengakibatkan luka-luka pada pekerja. Nah, identifikasi kerusakannya apa? Identifikasi kerusakannya yaitu kaca jendela itu tersebut pecah karena gondala mengenai kaca jendela tersebut. Nah, yang kedua itu akibat kecelakaan tersebut terjadi juga luka-luka pada pekerja. Nah, analisis penyebab kecelakaannya. Analisis penyebab kecelakaannya itu bukan berupa karena ketidakhati-hatian sang pekerja, akan tetapi potensi penyebabnya itu karena cuaca itu sendiri. Karena pada saat sang pekerja membersihkan jendela terjadi angin kencang di daerah tersebut. Nah, tindakan apa yang harus diperhatikan dalam kecelakaan kerja seperti ini? Nah, tindakan yang dilakukan yaitu sebelum melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti ini, bisa dikatakan berbahaya karena kita pergi menggantung-gantung di udara, di kaca-kaca jendela depan gedung besar seperti itu tuh mungkin sangat berbahaya, apalagi jika dilakukan pada saat cuaca buruk. Jadi tindakan yang dilakukan yaitu mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan konstruksi seperti itu, ada baiknya kita memperhatikan kondisi cuaca setempat dulu. Jangan sampai jika kita sudah di atas langsung tiba-tiba hujan deras atau angin kencang yang menghantam. Nah, kejadiannya bakalan seperti ini. Jadi kesimpulan dari ketiga video tentang kecelakaan kerja yang saya paparkan secara singkat tadi ini membuktikan bahwa masih banyak ketidakhati-hatian saat melakukan pekerjaan konstruksi, seperti kurang kebersihan, yang kedua itu kurang kehati-hatian, dan ketiga itu kurang persiapan yang matang. Nah, dimana saya katakan seperti itu karena pada video pertama tadi itu kurangnya kebersihan atau kurang memperhatikan alat. Nah, itu kesalahan pertama. Nah, kedua itu kurang hubungan baik atau kurang komunikasi, atau apa ya istilahnya ya, kurang fokus dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu kurang persiapan di sini karena mereka melakukan pekerjaan itu asal mau-maunya aja, tidak memperhatikan tentang cuaca atau apakah itu. Nah, cukup mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya mengenai video kecelakaan kerja yang saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.